Jadi nanti kita dibuatkan 2 kelompok ya. Tetap luarannya atau outputnya sebuah sistem, walaupun itu sistem sederhana, hanya perlulah kalian mengkaji tahapan-tahapan yang ini nanti ya. Ada pertemuan 1 sampai 15, ya, apa saja langkah-langkah penerapannya ini di dalam pembuatan sistem itu dia ya, yang dibuatkan. Nah, itu makanya Ibu tanya, web, apakah kalian yang udah bisa membuatkan web, atau yang berbasis semester 5, berarti basis Android, sepertinya web ya, yang udah kira-kira. Kalau yang di laptop kami kemarin pakai PHP, Bu. HP ya. Iya. Udah bisa bikin apa kemarin? Udah ke database kan? Udah, Bu. Kemarin ujiannya buat artikel juga di web. Artikel, oh, apa ya, kayak masih basic HTML, PHP gitu ya? Iya, Ya, masih itu, Bu. itu web berapa? Web. Kan biasa ingat Ibu ada web 1, web 2. Nggak tahu, Bu. Eh, Mata ya. kuliahnya lain ada tuh, Bu. Nggak ada web 1, web 2 kami, Bu. Jadi apa mata kuliahnya? Dasar pemrograman? Apa? Kemarin ya. Pemrograman berorientasi objek. Itu Apa? udah juga, Bu. Udah kan? Itu udah juga, Bu. Apa hasilnya yang bisa dipraktekkan dari situ? Apa? Kira-kira. Berarti kalian udah pakai SAM belum? SAM, exam, database-nya untuk PHP tadi. Sudah. Tinius. Karena itu tadi ya, nanti Ibu bagi dibagi aja dua kelompok aja ya, karena sistem supaya bisa outputnya sistem membuat aplikasi, apakah itu misalnya sistem peminjaman buku atau apalagi apa ya, tapi harus ada tempat apa ya kan, kalau buku kan nggak usah ya, hanya ini aja. Jadi ataukah nanti misalnya ada kalian cari codingnya di internet, itu dicobakan. Tapi di sini kita fokusnya di bagaimana di tahap-tahap manajemen proyeknya ya. Kalaupun outputnya adalah aplikasi IT-nya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita memulai saja. Manajemen Project Indonesia, mengulang minggu kemarin dulu, itu kenapa pentingnya project ya, manajemen project. Kalau dulu kan project itu atau proyek itu pesannya itu hanya untuk pembangunan, apalagi ya. Tapi sekarang di bidang tetap di segala bidang, cuman lebih si perusahaan konsepnya sudah menggunakan difokuskan di IT-nya. Jadi membangun apakah itu misalnya kejaringannya, database-nya, itu termasuk project ya. Jadi apalagi sekarang itu ada namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang lagi semua perusahaan menggunakan itu ya. Memang itu penerapan bagaimana si komputer bekerja dengan meniru ataupun menggantikan manusia, dan yang membuatkan ini adalah si manusia juga, orang-orang IT ya. Jadi sebuah sistem itu bisa bekerja tanpa si manusianya didampingi manusianya ya, tapi tetap dikontrol juga. Itu nanti ada maintenance-nya di tahap terakhirnya itu. Ya, oke. Tahun 96 didirikan PMI, Project Management Institute. Jadi ada sebuah lembaga, memang mereka organisasi nirlaba yang memang mendedikasikan untuk meningkatkan konsolidasi penyaluran manajemen proyek Indonesia yang fokusnya di IT-nya ya. IAMPI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia. Kemudian ada ITAPI, Ikatan Tenaga Ahli Pengendali Proyek Indonesia. Jadi ada standar
sebuah proyek itu ada sebuah standarisasinya dan ada tahapan-tahapannya yang memang 9 area of knowledge ya, ada 9 tahap memang diterapkan dalam mengembangkan sebuah manajemennya. Manajemen is distinct process consisting of planning, organizing, updating, and controlling all thing, but in science and art to be in order to accomplish or determine objective. Ini kata si George R. Terry. Jadi manajemen itu tidak hanya di bidang ekonomi saja, tapi sekarang seorang ahli IT pun sudah menguasai namanya manajemen. Jadi kalau Ibu melihat mata kuliah kalian ini biasanya di S2 apanya, tapi sekarang kan karena tuntutan tadi ya, bagaimana seorang manajer tidak hanya IT itu tidak hanya fokus ke si hardware dan software-nya, namun perlu itu tadi ya, segala resource, stakeholder, semua yang terlibat perlu di-manage. Itulah sekarang tambah tugas si orang manajemen IT atau manajer IT-nya ya. Jadi kalau misalnya dulu ada bank, ada IT-nya kan gitu ya. Sekarang tidak, semua di IT itu diterapkan bagaimana si itu tadi ya memanfaatkan IT di dalam mengenali apa kemauan si konsumen, apa tren sekarang dan apa kira-kira si konsumen kita ini kira-kira dia mau milih apa misalnya. Nah, itu dia. Itu makanya digunakan kalau kamu mendengar namanya sains ya, data science itu sekarang bidang yang memang benar-benar diminati, yang itu tadi ada Python-nya ya. Jadi tidak apakah PHP, MyAdmin digunakan pakai ya, tapi Python-nya dipakai juga ya, digunakan itu seperti di misalnya Python itu kan open source ya, yang tanpa basicnya komputer pun bisa mempelajari pengkodingannya. Memang kalau dilihat sekilas seperti mudah, tapi tidak ya. Tetap juga karena ada itu tadi ada metodologi untuk itu tadi bagaimana menjangkau konsumen, bagaimana mengetahui pola penjualan, bagaimana itu dia ya metodologinya. Nah, itulah tugas sebuah si manajer IT ya. Karakteristik proyek tadi sudah memiliki sasaran, jadi tujuannya jelas, memiliki rentang waktu, melibatkan beberapa departemen and profesional. Jadi kalau dulu kan IT itu di atasnya kan apa tuh HRD atau resource bagian SDM-nya. Kalau sekarang kalau mereka fokus ke pengembangan IT, SDM yang tadi jadi di bawah si manajer IT ini, dialah yang mengatur atau memanage semuanya SDM-nya ya, baik itu dari bidang finansialnya ya, communication-nya, menghadapi klien, menghadapi itu juga ya tugasnya. Memiliki waktu, biaya, dan persyaratan kinerja spesifik, umumnya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan ya. Ini tadi yang si Grayson, kalau misalnya orang-orang ekonomi ini sudah paham ya apa itu yang karakteristik yang tadi ada project, ada spesifik apa yang mau dikerjakan, tujuannya, penggunaan sumber daya, ada dana. Nah, jadi ada kalau proyek ini bekerja berdasarkan dana dan waktu ya. Jadi misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, per semester, itu dia. Jadi bekerja berdasarkan itu tadi. Menurut si Silent and King, proyek itu adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi dalam sebuah proyek tadi yang di manage oleh si manajer IT ini, ada beberapa organisasi, ada organisasi yang terdapat di situ ya. Kalau menurut Solbe, usaha yang bersifat sementara menghasilkan produk atau layanan yang unik. Ya, memang biasanya begitu ya. Kalau ketika ada proyek dibuat sebuah tim, ketika si proyek udah tercapai, biasanya ini udah selesai. Nah, itu dia. Jadi hanya sementara aja tim proyek tadi ya. Ini tadi ada tujuan, ada kompleksitas, waktunya unik, tidak permanen, ketidakstabilan ya, ketidakbiasaan siklus hidup. Jadi ada perputarannya ya. Apakah itu jangka pendek dan jangka panjangnya. Explanation ya, tahap si proyek tadi, tujuannya aktivitas yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dengan hasil tertentu juga. Kompleksitas biasanya melibatkan beberapa fungsi organisasi ya,
Itu tadi misalnya ada bidang IT, bidang finansial, ada SDM-nya, sudah beberapa bidang ya, tapi dalam satu organisasi. Keunikan proyek itu adalah pekerjaan yang sekali terjadi, tidak terulang dan persis sama. Explanation sifatnya itu tidak permanen, temporary ya, karena tadi ada jangka waktunya, ada range-nya. Ketidakbiasaan menggunakan teknologi baru. Ini sekarang ya. Karena nanti di sini kita akan membahas apa itu risk management ya, bagaimana menghadapi resiko-resiko yang terjadi menggunakan teknologi memiliki elemen yang tidak pasti dan beresiko. Apa perbedaan pekerjaan yang rutin dengan project? Dan itu sekarang rutin ya, rutin itu ada dikerjakan, ada time-nya juga, tapi rutin ya, rutinitas sama dan berulang itu namanya rutin. Kalau project enggak ya, hanya sekali itu tadi, bisa per 3 hari, per seminggu. Ini dilakukan jangka panjang. Kalau project itu ada waktu tertentu. Kalau rutin itu sudah jelas ya, si A tugasnya ini, dia datang pagi kerjakan itu, pulang sore gitu dia. Kalau project enggak ya. Kalau rutin biasanya menghasilkan produk bersifat monoton. Project ini biasanya yang dicapai luarannya itu adalah produk atau jasa baru. Jadi ada contoh kita di IT adalah sebuah sistem. Contoh project IT itu adalah misalnya itu kemarin sampaikan itu contohnya e-commerce ya, Bukalapak ya itu dia. Perbandingan project dengan operasional. Kalau tadi project dengan rutinitas pekerjaan, ini project dengan operasional. Project itu dinamis ya, non rutin, dinamis. Jadi bisa saja misalnya 3 hari kita full mengerjakan, setelah itu enggak, tidak ada kerutinitas ya. Ini berulang-ulang rutin, operasionalnya. Siklus project relatif pendek, ini berlangsung jangka panjang. Intensitas kegiatan ada berubah naik turun, kalau operasional relatif sama. Untuk project, anggarannya sudah ada dengan waktu yang sudah ada. Jadi misalnya dipekerjakan berdasarkan waktu ya dan anggaran, sudah di awal sudah jelas ya nominalnya. Kalau operasional ada batasannya dan tidak spesifik ya. Kalau di project itu kan di awal sudah sampai berapa budget yang disediakan, itu semua sudah apa yang diperlukan itu sudah semua ada poin-poinnya. Jadi tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ini tadi ya, planning yang tadi yang sudah dijadwalkan atau direncanakan. Project terdiri dari beberapa kegiatan. Kalau operasional itu tidak terlalu banyak. Sumber daya dalam project itu bisa berubah ya. Kalau di operasionalnya tidak ya konstan. Manajemen project, pengelolaan masukan yang berupa sumber daya, ada SDM-nya, ada dana, waktu, teknologi, bahan. Inilah inputnya. Kemudian diproses, ya, menghasilkan keluaran yang berbentuk project yang tujuan program goal dalam jangka waktu tertentu atau terbatas. Nah, ini kalau menurut si Dimyati Ainuruzzaman, manajemen project itu merupakan sekelompok alat, proses, dan sumber daya manusia yang berkompeten mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan. Jadi, setiap job, pekerjaan itu disesuaikan, dikerjakan oleh memang SDM-nya yang memang bidangnya itu, ya. Tidak bisa si A mengerjakan si B. Kalau di proyek itu, sama seperti tadi, setiap biaya sudah ada rinciannya, pekerjaannya pun seperti itu. Tidak bisa si A mengerjakan si B, yang kompetensinya tidak di situ. Jadi udah jelas sumber dayanya. Kenapa atau mengapa manajemen proyek itu diperlukan? Itu tadi ya, menyusutnya siklus hidup produk ya. Jadi kalau dulu ya sebuah perusahaan untuk meningkatkan laba ataupun bagaimana supaya si produknya ini bisa lebih mencapai atau target penjualan. Itu dibuatkanlah kenapa ini manajemen project. Jadi kalau misalnya S2 ini dibahas juga ini lebih dalam lagi ya manajemen project-nya. Karena ada beberapa tool, tidak hanya seperti di teori, ada tool untuk mencapai efisiensi waktu, biaya, ada dia toolnya nanti atau metode yang digunakan. Kemudian persaingan global itu tadi ya. Jadi tidak hanya perusahaan yang menggunakan manajemen project di pendidikan ya, di
seperti perguruan tinggi juga sudah ya. Tuntutan pasar ya, jadi memang sekarang cenderung kalau dulu marketingnya lebih banyak ke apa itu promosi gitu ya, sekarang promosi juga, tapi itu tadi ya menggunakan teknologi-teknologi di IT-nya. Jadi bagaimana tadi si A ketika dia apa tuh melakukan jual beli ataupun dia melakukan aktivitas pembelian online itu kan terekam oleh si sistemnya. Nah, itu yang dikerjakan oleh Shopee dengan Bukalapak. Nah, itu dia kenapa seakan-akan ketika si software atau si kita beronline atau tanpa kita mencari produk, seakan-akan iklan itu muncul. Nah, itu dia, itu yang dikerjakan. Tidak hanya di e-commerce ya, YouTube sekalipun menggunakan teknologi itu. Jadi ketika kita menonton sebuah film atau movie atau ketika kita mendengarkan sebuah musik, mereka merekam. Jadi nanti kamu online itu akan muncul ya. Itu dia, itu metodologi yang digunakan. Ledakan pengetahuan ya, penemuan semakin meningkat itu tadi ya. Jadi Facebook, YouTube, apalagi ya yang kamu mungkin tidak memperhitungkan ya karena cenderungnya paling Bukalapak atau e-commerce yang menggunakan itu sekarang tidak ya. Facebook sekalipun yang namanya sosial media, Instagram pun itu menggunakan itu tadi ya. Jadi bagaimana mengenali karakter si konsumen ya, si perusahaan ini membuat itu dan bagaimana supaya mereka misalnya kamu sukanya di permainan ini atau game ini. Jadi bagaimana supaya kamu seakan-akan ya, seakan-akan mereka apa ya, mengajak kamu untuk itu tadi ya ke produk mereka ya. Jadi itu cara mereka itu digunakan di kenapa itu tadi ya metodologi dan itu menggunakan algoritma ya di artificial intelligence itu digunakan ya. Meningkatnya fokus pada pelanggan, pergeseran tren dari generik ke customize ya. Jadi itu tadi ya kamu sekarang nonton movie-nya misalnya movie-nya yang apa contoh kartun ataupun yang heroik misalnya ya. Nah, nanti ketika kamu men-searching itu muncul itu dia ya. Jenis-jenis proyek ini konstruksi ya, misalnya membuat bangunan, jalanan, nah itu dia namanya proyek konstruksi. Penelitian pengembangan ya untuk penemuan ya, jadi misalnya untuk mengembangkan sebuah sistem ya, seperti expert system atau sistem pakar, itu dibuatkan, mengembangkan, menghasilkan produk tertentu. Itu juga semacam proyek, tapi fokusnya di penelitian yang memang menghasilkan produk tertentu. Tujuannya untuk memperbaiki, meningkatkan produk. Berikutnya, proyek pada modal. Ya, jadi menggunakan jumlah dana atau kapital yang cukup besar. Di sini teknologi tinggi dengan tenaga kerja secukupnya, perakitan alat radiasi bahan nuklir. Nah, itu juga ya termasuk itu tadi ya karena si proyek ini bekerja berdasarkan tujuan dan budget ya. Misalnya kamu dibuatkan proyeknya siapa yang pernah tingkat apa misalnya tingkat desa atau RT RW yang pernah menyusun sebuah proposal project? Ada yang sudah pernah? Kan ada tuh dulu kan misalnya 17-an ada pengajuan proposal, iya kan? Ada yang pernah atau di sekolah? Pernah melakukan itu? Pernah. Saya pernah Bu, waktu bazar di sekolah. Ya, kamu mengajukan proposal. Iya, proposal. Dana yang didapat dengan proposal kira-kira berapa tercapai? 1.500.000 Bu. Yang dianggarkan? Disuruh buat segitu sih Bu, karena Ah, dana dari sekolahnya segitu, jadi maksimal segitu. ya. Kami dananya nggak sampai segitu, tapi uangnya tetap 1.500.000 dikasih. Oke, setelah selesai ini acara, kira-kira nombok atau ada sisa? Ada sisa Bu, lebih. Oh, nah itu dia ya. Jadi ada di perencanaan. Ya kalau kamu jujur, kamu kembalikan kan gitu kan. Kalau enggak, ya apa? Bagi rata, bagi sama. Bagaimana? Katanya balikin modal untuknya untuk kami dikasih Bu. Oh iya, oke. Itu arahan dari sekolahnya ya. Dari si Bajarit ya. Oke, ya. Nah, itu juga termasuk contohnya. Yang lain, nanti kamu apa ya? Tidak hanya leader ya, mengorganisir itu kan termasuk kamu apa juga ya skill ya. Yang lain ada yang kira-kira bisa.
Nanti kamu misalnya ada, itu kan tingkat-tingkat kecil, nanti mulai berkembang, itu dia. Jadi bagaimana mencapai tujuan dengan dana yang ada. Nah, malah punya kalian itu, si bazarnya terlaksana sukses, malah ada sisa, kan begitu ya. Yang lain? Mengelola keuangan? Ada? Hardi pernah di tingkat mana? Belum? Belum ya, oke ya. Itu dia. Memang setelah apa ini kegiatan-kegiatan tidak pernah dilakukan lagi ya. Itu tadi ya. Ini bidang proyek padat modal ya. Ini pengembangan produk baru. Jadi produk baru itu tidak hanya di bidang IT, sekarang UMKM juga ya banyak ya. Jadi kenapa skill IT itu sangat dibutuhkan dan sangat apa ya menggairahkan, menjanjikan itu tadi ya. Kalau kamu perhatikan itu, misalnya kamu apa itu ya, misalnya kursus aja untuk data-data sains tadi itu nominalnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena itu tadi ya. Jadi skill kita pun setelah itu dan yang tertarik kalau kita benar-benar menguasai ya memang yang kita kerjakan itu sangat menjanjikan ya banyak perusahaan-perusahaan, gitu ya. Proyek pelayanan manajemen berkenan dengan kegiatan spesifik perusahaan, produk akhirnya berupa jasa, jasa ya non fisik. Jadi tidak ke itu kalau kemarin-kemarin itu kan si perusahaan itu fokus marketing itu tadi lebih banyak ke apa tuh bertemu klien, mau apa tuh mau apa menyampaikan produk-produknya dengan bahasa-bahasanya. Kalau sekarang tidak perlu ya, dengan adanya berbagai sosial media yang dibantu tadi dengan ada penggunaan metodologi-metodologi tadi, kemudian itu tadi ya, pemanfaatan IT. Proyek industri manufaktur, desain engineering, pengembangan produk. Jadi si IT ini tidak hanya seperti kita, hanya membuatkan software atau sistemnya, tidak itu lagi ya. Jadi ini dia pengembangan produk, mendesain. Jadi kita itu harus bisa mendesain. Jadi misalnya bagaimana apa contohnya ya atau ada yang punya ide membuatkan sebuah sistem aplikasi. Sistem ini tidak hanya sistem misalnya untuk apa ya pengobatan atau kamu tertariknya di game. Itu termasuk produk juga ya, ada perakitan ya, desain engineering, uji coba terhadap produk dan pemasaran. Nah, itu termasuk proyek industri manufaktur. Banyak ya sekarang produk-produk baru itu memang jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan itu memang mereka mengembangkan sebuah di perusahaan itu mereka membuat tim semacam tim peneliti ya, bukan ya termasuk peneliti atau mengkaji. Jadi kira-kira apa yang mau produk dikeluarkan, bagaimana membuat sistemnya ini, sistematikanya sehingga itu tadi ya proyek industri manufaktur. Jadi setiap itu tadi perusahaan itu sudah ada tim-tim IT-nya ya. Bahkan perbankan pun udah ada. Jadi tim IT-nya itu kalau dulu kan hanya sifatnya membantu ya sebagai hanya memperlancar operasionalnya ataupun kalau sekarang tidak, memang mereka sudah menyiapkan udah semacam sebuah departemen ya, semacam sebuah bidang. Jadi perusahaan itu sudah ada satu orang yang memang bidang ataupun memegang bagian IT-nya itu dia. Itu enaknya orang IT sekarang ya. Kalau dulu kan hanya seperti operator kan gitu. Proyek infrastruktur ya, oke ya infrastruktur itu yang jalan bagaimana ini di bidang pendidikan stakeholder project. Stakeholder itu baik itu yang mendukung dari dalam organisasi siapa pelaku-pelakunya juga yang di luarnya itu namanya stakeholder ya. Stakeholder project merupakan organisasi atau individual yang internal eksternal yang berperan mempengaruhi proyek. Apakah konsumen si pengguna produk kita termasuk stakeholder? Itu nanti akan kita bahas. Ada satu bab ya stakeholder ya, ada ya. Sponsor, ada sponsor ya, ada manajer project, ini pelanggan. Itu tadi ya menjangkau si inilah stakeholder sebuah project. Kalau posisi kita di sini adalah sebagai manajer projectnya. Jadi bagaimana kita mengorganisasi atau mengorganisir yang ini tadi antara sponsor, sumber dana, organisasi proyek, siapa aja yang bekerja di dalam,
Ini yang di luar, stakeholder luarnya, pelanggan, customer-nya. Nah, ini dia ya. Sponsor, sumber dana, organisasi proyek itu tadi tugasnya ya, apakah itu bidang HRD-nya, bagian cost-nya, time-nya, communication, perlu juga communication ya. Nah, ini dia. Contoh stakeholder project konstruksi. Nah, ini tidak perlu karena kita pemilik project konsultan ya. Ini maksudnya project dalam arti umum ya. Karena ada si pemilik proyek, ada konsultannya. Misalnya kan si proyek ini ada konsultannya, semacam ini tadi ya, perencana, ada pengawas, ini termasuk si konsultan. Kontraktor, perusahaan yang dipilih. Jadi setelah ada ide-idenya, ada yang menjalankannya, namanya kontraktornya. Kemudian pemasok supplier, yang ditunjuk oleh kontraktor, memasok material. Jadi ini sudah jelas di awal ya. Guys, kita waktu 10 menit lagi. Oke. Project life cycle. Jadi kalau misalnya kamu mengingat pembelajaran RPL, rekayasa perangkat lunak, ya, tahapan-tahapan pengembangan sistem, di situ ada. Kalau di situ kan ke pengembangan sistem, kita lebih meluas ya, project life cycle namanya. Ada inisiasi, perencanaan, ada pengeksekusian atau pelaksanaan, kemudian penutupan, ya, selalu ada. Inisiasi, identifikasi permasalahan, apa solusi, ada masalah, kita tawarkan solusi, ditunjuk siapa manajernya, ditunjuk siapa tim proyeknya, itu namanya inisiasi di awal ya. Kemudian perencanaan, dokumennya apa aja ya, project plan, resource plan, financial plan, ini semua direncanakan for form per review, ini di awal ya. Mengeksekusi, siapa yang mengeksekusi, apa tujuannya, kemudian selama kegiatan berlangsung, bagaimana pemantauan atau pengontrolan, itu dibuatkan ya. Ini namanya life cycle. Inilah tahapan project life cycle. Inilah orientasi ataupun tahapan dalam pembuatan proyeknya. Di penutupan ada penyerahan hasil. Jadi setelah selesai sistem yang dibuatkan, diserahkan dokumentasi, diserahkan kontak dengan supplier, pembubaran tim ya. Setelah semua selesai, tim proyek yang terencana tadi, yang dibuatkan, yang ditunjuk, ya harus dibubarkan juga. Melakukan post-implementation review. Jadi setelah si proyek dibubarkan, ini ada review, ya, review implementation-nya. Bagaimana sebuah proyek dikatakan berhasil? Apabila itu tadi mutu, ada biaya tepat waktu. Seperti tadi contoh punya si Hari, setelah selesai ternyata ada budget lebih. Dan ada kesepakatan, tidak apa-apa lebih, tapi bisa digunakan. Tapi laporan tetap masuk. Jadi terlihat yang mana masuk pengeluaran, mana masuknya, dan mana sisanya. Dan dilihat mutunya. Ini namanya triple constraint ya. Ini nanti ada di bagaimana menilai keberhasilan sebuah proyek. Ini dia. Waktunya sesuai, ada nanti poin-poin mutunya ya, keberhasilan baik itu di pasarnya ataupun tujuannya. Elemen penting proyek ya, ini posisinya si manajer proyek, ini tugas manajer proyek lah ini semua. Siapa yang ditunjuk, timnya, kemudian ada sistemnya. Jadi ada 3 elemen penting. Manajer itu orang, tim, organisasi, sistem. Nah, ini yang menghubungkan yang si manajer, tim, dan keseluruhan stakeholder yang terlibat. Itulah namanya sistemnya ya. Nah, tim project sistem itu adalah berdasarkan struktur organisasi, proses informasi, pelatihan, serta prosedur vertikal horizontal. Siapa saja yang terlibat stakeholdernya. Itu menjadi sebuah sistem. Macam-macam di pendidikan. Ini contoh-contoh proyek di pendidikan ya, proyek manufaktur, proyek konstruktif, kemudian ini manufaktur tadi sudah. Oke, ini tadi ya. Jadi contoh kalau misalnya membuat proyek itu, proyeknya kalau misalnya tadi kalau di tingkat-tingkat kecil ya, ajukan dulu proposal. Setelah proposal nanti kira-kira berapa budget yang disetujui. Apabila sangat jauh, dibuat lagi penyesuaian perencanaan disesuaikan dengan berapa budgetnya. Itu dia ya. Perumusan gagasan, detail desain. Nah, ini di awal perlu ya. Detail desain. Jadi masuk ditanya lagi sama tentara seperti Iya, dapat 2. Ada aku dapat lagi nggak bang? Mana Siapa gitu? itu? Siapa itu?
Detail design ya. Jadi kalau IT, detail design, analisis fungsi, preliminary. Ini fokus kita nanti ya. Jadi inilah menjadi tugas kita ya nanti membuat detail desainnya, pengembangan integrasi sistem ya selain dibuat. Siapa itu? Oke, Mute ya. Ini tinggal berapa menit lagi, Dek? Sebentar. Tainus, kamu lagi di mana, Tainus? Oke. Ya, jadi detail desain, pengembangan sistem integrasi sistem, membuat prototype. Jadi sebenarnya kalau menurut Ibu ini lebih bagusnya ya. Ini dulu kemarin dipelajari baru ke AI. Kecerdasan buatan sudah kan? Sudah. Enggak, Bu. Semalam kami lihat lagi, bukan rupanya, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Oh, iya. Karena kalau Ibu pikir bagusnya ini lebih dulu baru ke kecerdasan buatan. Karena AI itu atau artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan cakupannya banyak ya. Maunya ini dulu baru masuk ke situ. Jadi kayak contoh metodologi penelitian. Kurang lebih mirip seperti ini juga, tapi itu kan lebih ke penelitian ya. Sebagai bekal kalian nanti untuk skripsi. Nah, ini untuk project ya. Itu dia. Jadi pengembangan integrasi sistem, membuat prototype ya. Jadi di sini kita tadi tidak hanya fokus di manajemennya aja, tapi kita sebagai seorang IT, dari sinilah kita memulai ya. Gagasan, detail desain, kriteria, sampai gambar desainnya pun sebelum jadi ya, itu sudah perlu. Jadi waktu kita presentasi itu sudah ada ya. Spesifikasi, kriteria, tool-toolnya, tombol-tombolnya, itu sudah ada semua. Itu namanya detail design. Pengembangan integrasi sistem. Jadi ini integrasi sistem ini misalnya kita konektivitasnya, jaringannya kita menggunakan apa? Ya, pengembangan fasilitas apa saja. Nah, itu dia integrasi sistem. Prototype, supaya kita bedakan detail desain dengan prototipenya. Sebelum produk akhir dihasilkan, jadi sebelum bayang-bayangannya, rancangannya sudah ada, itu prototipenya. Jadi prototipe yang diuji coba untuk mendapatkan masukan bagi kegiatan berikutnya. Jadi tadi ada desain, dibuat prototipenya. Manufakturnya pembelian material, perakitan instalasi ya. Jadi misalnya program udah jadi. Jadi bagaimana itu bisanya di mana? Di misalnya CPU-mu atau komputermu atau laptopmu yang 32 GB. Sementara yang lain 64. Harus kamu sesuaikan. Sekarang kan ada sistem operasinya yang mana? Yang Windows 10, Windows 7, Linux. Nah, itu namanya perakitan instalasi. Jadi semua harus kita siapkan supaya benar-benar si konsumen atau si pengguna nanti sudah benar-benar nyaman. Dia tidak ribet ataupun tidak lagi memikirkan itu. Ini namanya perakitan dan instalasi. Jadi sudah kita siapkan semuanya. Proyek pelayanan manajemen ini tadi merancang sistem informasinya ya. Setelah itu merancang programnya. Setelah kita tadi ada desain, ada prototype, masuk ke aplikasinya, perancangan aplikasi ya. Itu tadi yang bisa menggunakan metode-metode yang di RPL ya. Merancang programnya, diversifikasi, penggabungan, pengambil-alihan. Proyek tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat fisik, tetapi laporan akhir. Ini dia evaluasi ya. Ada namanya evaluasi di tahap akhir, setelah nanti ada pengujian. Setelah dibuatkan semuanya. Timbulnya proyek, ukuran proyek. Jadi ukuran ini bisa dengan jumlah kegiatannya, besar biaya. Jadi selalu bekerja berdasarkan budget atau biaya. Tenaga kerja, tapi ini dipengaruhi juga budget ya. Kalau budget sekian berarti kita optimalkan tenaga kerjanya atau SDM-nya berapa, waktu yang diperlukan. Jadi budget berhubungan dengan waktu juga dengan SDM juga kegiatannya ya. Itu dia. Oke, waktunya 1 menit lagi. Ada pertanyaan sebelum Ibu kita kembali ke gizi? Ada waktu. Apa Sindu? Ada pertanyaan? Di sini ada yang masuk komputer grafis sama Ibu? Tidak? Ada. Kalian komputer grafiknya siapa? Kami sama Pak Pasca, Bu. Oh iya. Oh ya, sama. Ibu Pak Pasca ya, komputer grafik ya. Oke. Ini orangnya ini juga? Atau ada lagi? Gabung?
Sama Pak Pasca kami gabung beberapa kelas, Bu, 3 kayaknya. Oh, oke, ya. Oke, sekian kita kembali ke GC kalau tidak ada pertanyaan biar Ibu ada pertanyaan Ardi Jaya Semendawai? Tidak. Oke ya, Ya, Ibu. kembali ke GC ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, makasih Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, makasih Bu.